TV, independen, terpercaya. Dengan kedua orang tamu saya di segmen kedua ini. Yang pertama di sebelah sana ada M. Rijal Jamal, yaitu Ketua Forum Kreativitas Pemuda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik sekali. Oke, pemuda Maju. jaya. Oh, maju ya. Pemuda maju, olahraga jaya. Olahraga jaya. Ya. Oke. Nah, di sebelah sini ada cantik sekali Indasari, yaitu Ketua Panitia Pekan Raya Pemuda. Selamat pagi. Ya, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh, ini semuanya pemuda-pemudi yang semangatnya membara ini. Oke, sebelum kita membahas Pekan Raya Pemuda ini seperti apa kegiatannya, tapi kita berkenalan dulu dengan komunitas atau organisasi. Komunitas dari Forum Kreativitas Pemuda. Oke, kenalan dulu dong. Jadi Forum Kreativitas Pemuda ini komunitas bergerak di bidang apa? Sejak kapan terbentuknya? Jadi Forum Kreativitas Pemuda Sulsel ini berdiri itu sejak tahun 2016. Kiprahnya sudah lama sebelumnya. Awalnya kita berawal dari kompetisi yang selalu dibina atau dilaksanakan oleh Dispora Sulsel. Berawal dari situ, karena kita mewakili waktu itu Unhas, kita selalu ikut dan juara, selalu mewakili Sulsel ke tingkat nasional. Pulang, kita diajak atau bikin wadah yang kira-kira mewadahi pelaku-pelaku kreatif waktu itu. Nah, kita di FKP Sulsel itu ada 5 bidang. Pertama ada bidang desain, ada bidang seni pertunjukan, ada bidang sinematografi, art and craft, dan entrepreneur. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi FKP Sulsel sebenarnya adalah hanya wadah komunikasi buat teman-teman pelaku komunitas dan pelaku kreatif. Kita berhimpun di situ untuk bagaimana supaya melebarkan jejaring. Karena hari ini kan industri ekonomi kreatif perlu jaringan. Dan kekuatan itu ada di anak-anak. Kalau berbicara kreatif kan berbicara pemuda. Saya kira itu sebagai pengantar. Baik, jadi ini adalah kumpulannya anak-anak muda yang kreatif dari berbagai bidang, entah itu entrepreneurship, dari kegiatan seni maupun teknologi, semuanya berkumpul dan rata-rata pernah mewakili Sulsel sepertinya dalam ajang kompetisi begitu, dan akhirnya mereka berkumpul untuk berkontribusi lebih banyak lagi. Siapa saja anggotanya sekarang? Kalau anggota-anggotanya ya pemuda Sulsel. Jadi kita beragam di sana, ada berbagai kabupaten kota yang tergabung. Nah, dari berbagai kabupaten kota itu mereka masuk berawal dari kegiatan Pekan Raya Pemuda Sulawesi Selatan yang kita adakan dari 2016 sudah tahun ketiga ini, di mana mereka tertarik untuk bergabung, alhamdulillah, sehingga setiap tahun selalu ada saja anggota-anggota baru yang baik. Nah, itu dia. Kita akan bahas lagi nih. Mereka kan akan bikin kegiatan namanya Pekan Raya Pemuda. Nah, ini dia ketua panitianya. Nah, ini sejak kapan kegiatan dari Pekan Raya Pemuda ini dilaksanakan? Ya, jadi Pekan Raya Pemuda ini sebenarnya pertama kali kami laksanakan itu tahun 2016. Jadi baru terbentuk langsung bikin kegiatan ini ya? Ya, jadi tahun ini adalah tahun ketiga. Nah, asal mulanya kenapa kita bikin ini karena kita pikir daripada hari Sumpah Pemuda itu dilaksanakan biasanya dengan konvensional, biasanya dengan upacara bendera, atau biasanya anak muda demo di jalan, ya kan. Jadi kita berpikir kenapa kita tidak bikin sesuatu yang lebih kreatif. Jadi kita menyampaikan aspirasi di Hari Sumpah Pemuda ini melalui sebuah karya yang bisa dilihat. Gitu. Baik, nah itu dia. Jadi sudah 3 tahun yang lalu ya ini dilaksanakan. Lalu apa saja yang ada di acara Pekan Raya Pemuda ini? Ya. Jadi kalau di acara Pekan Raya Pemuda ini sebenarnya kita lebih variatif. Jadi kita semua itu menghimpun anak-anak muda yang kreatif di Sulawesi Selatan ya. Baik dari segi entertainer, dari segi edukasi, dari segi kepemudaan dan sebagainya seperti itu. Jadi selain ada panggung musik, hiburan, itu juga ada community fair, ada organda fair, kemudian ada food truck dan sebagainya seperti itu. Wow, jadi ini banyak sekali agenda acaranya ya, dan bakal seru banget ini. Oke, tapi sebelum Anda penasaran bakal seperti apa kegiatan Pekan Raya Pemuda untuk tahun ini, kita lihat ini ada beberapa dokumentasi penyelenggaraan Pekan Raya Pemuda di tahun-tahun sebelumnya. Wih. Ya, ini tahun 2016. Ini tahun 2016 yang pertama berarti ya? Ini yang pertama kali. Di Losari ini. Ini di Pantai Losari. Ini di Pantai Losari. Baik. Pekan Raya Pemuda, ini dia seperti memberikan penghargaan. Jadi salah satu item Pekan Raya Pemuda itu ada namanya Jong Salebes, seperti yang ditayangkan ini. Ya, jadi penghargaan kepada seluruh
wakil duta pemuda Sulawesi Selatan 24 kabupaten. Nah, Oke, lalu berapa hari waktu ini? ini berlangsung 2 hari. 2 hari Ya, juga ya? kita mulai jam 2 sampai jam 10 malam. Oke, nah iya, dari sepanjang pelaksanaan kalian membuat Pekan Raya Pemuda ini, antusiasme pemuda-pemudi bagaimana tangga acara? Ya, alhamdulillah kalau antusiasmenya semua para pemuda-pemudi ini sangat-sangat antusias ya. Mulai dari berpartisipasi sebagai talentnya, berpartisipasi sebagai panitianya dan sebagainya. Karena kemarin kita anggota kan cuma beberapa ya, dan ini kita agak kewalahan untuk mengeksekusi acara, dan kita buka volunteer, dan itu belum 1 hari tapi sudah banyak sekali yang mau ikut bergabung. Betul-betul antusias pemuda di Sulawesi Selatan itu luar biasa. Dan di luar ekspektasi Iya, kalian betul sebenarnya sekali. mereka juga sangat menyambut begitu. Betul, ya. Oke, nah ini sudah dapat bocoran kegiatannya seperti apa. Kalau begitu tahun ini kapan dan di mana acaranya? Nah, jadi tahun ini itu sama dengan tahun sebelumnya, kita laksanakan di Monumen Mandala. Secara Monumen Mandala merupakan salah satu tempat yang begitu bersejarah ya, sesuai dengan tema kita Hari Sumpah Pemuda. Itu akan berlangsung tanggal 27 dan 28 mulai jam 2 siang sampai jam 10 malam. Oke, jadi di akhir pekan, namanya pekan raya juga ya. Ini Pekan raya. di jam 14.00 atau pukul 2 siang bertempat di Monumen Mandala. Dan tentunya terbuka untuk umum ya. Umum dan free entry juga. Free Iya. entry, tidak dipungut harga tiket masuk. Oke, Rijal, ini Iya. kan kalian aktif membuat kegiatan salah satunya Pekan Raya Pemuda. Iya. Lalu ada nggak sih kegiatan kalian yang mengarah sifatnya pembinaan atau bimbingan untuk anak-anak muda untuk bisa berkontribusi atau menghasilkan karya dalam kreativitas mereka masing-masing? Baik, perlu kami sampaikan, selalu saya sampaikan kepada teman-teman di pelaku komunitas, baik itu di berbagai forum, acara, bahwa ada pantunnya. Ada anak memakai baju, gambar bajunya burung Garuda. Bangsa ini tak akan maju kalau bukan di tangan pemuda. Nah, karena memang Keren. tongkat kemajuannya bangsa itu ada di tangan pemuda, seperti kata founding father kita, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Nah, dari situlah kita berpikir bahwa kalau pemuda hari ini hanya berpangku tangan, tidak mengambil bagian dalam proses perubahan pembangunan bangsa, saya kira anak muda akan ketinggalan dan daerah kita juga pun akan ketinggalan. Berbicara Sulawesi Selatan, maka kita berbicara 24 kabupaten kota, semuanya punya khas tersendiri. Misalnya pemuda di Toraja. Pemuda di Toraja itu luar biasa sekali. Mereka punya khas sendiri, terutama bidang budaya yang seperti sudah kita ketahui bersama. Saya mau tambahkan mengenai kegiatan Pekan Raya Pemuda. Jadi yang paling spesial di acara ini adalah itu karena ini kita akan ada malam ulang janji Sumpah Pemuda. Jadi ini serentak ceritanya 24 perwakilan kabupaten kota se-Sulsel. Kita berharap dengan momentum malam ulang janji Sumpah Pemuda tidak hanya seremonial. Sumpahnya kita kan bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. 3 poin ini menjadi landasan berdirinya atau terciptanya proklamasi kemerdekaan. Jadi Sumpah Pemuda itu DNA-nya kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak akan ada reformasi, tidak akan ada proklamasi kalau tidak ada Sumpah Pemuda dulu di tahun 1928. Sehingga kita anak-anak muda di Sulsel harus bikin sesuatu ini. Jong Selebes lah namanya. Pemuda Selebes waktu itu, pemuda. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang kita mengedukasi itu banyak sekali. Kita punya di Jalan Kumala namanya halaman belakang Creative Private Center. Itu agak private tapi ruang kreatif. Nah itu nanti bolehlah kita Kompas TV ajak main. Baik. Nah ini berarti di sana itu semacam secret untuk kalian berkumpul ya, dan di sanalah kalian bertukar pikiran dan melakukan hal-hal produktif lainnya. Jadi modelnya itu kayak laboratorium kreatif. Jadi kita pakai rumput, kita duduk di rumput sintetis begitu. Lalu kita diskusi, kita juga ada kelas kecil untuk micro teaching. Latihan presenter juga, bicara depan juga ada. Nanti kita aja Kompas TV untuk bisa. Baik, siap. Oke. Bagaimana cara bergabung ke komunitas teman-teman? Karena saya yakin pemirsa Kompas TV yang menyaksikan pagi ini tentu banyak yang tertarik untuk bisa berkontribusi bersama teman-teman. Kalau untuk bergabung kita paling gampang untuk bergabung. 2 model bergabung kita atau model sistemnya. Pertama ada di momen kepanitiaan, dalam hal ini Pekan Raya Pemuda Sulsel. Jadi volunteer yang bergabung itu setelah acara Pekan Raya Pemuda selesai, mereka akan menjadi anggota. Bagi mereka yang ingin melanjutkan, kita yang ingin bergabung. Terus kedua, setiap awal tahun kita ajak pada siapa saja untuk bergabung.
Dan kita tidak punya seperti kayak sistem di kampus. Misalnya ada pertemuan rutin, tidak. Justru kita sangat-sangat santai, sangat-sangat dimanapun kita bisa ketemu. Nah, salah satu tadi yang saya sampaikan di lokasi kita di halaman. Jadi gampang Baik. sekali. Yang penting punya kemauan dulu. Yang penting punya kemauan, punya niat yang kuat dan komitmen ya sebagai anak muda, jangan janji-janji palsu aja. Oke, terakhir untuk Indah, silakan ajak pemirsa di rumah yang menyaksikan Kompas TV pada pagi ini untuk ayo sama-sama berpartisipasi, ramaikan kegiatan Pekan Raya Pemuda. Ya. Jadi kepada seluruh pemuda-pemudi Sulawesi Selatan, saya ajak Anda bergabung bersama nanti di Monumen Mandala tanggal 27-28 hari Sabtu dan Minggu pukul 14.00 siang sampai pukul 22.00 malam. Baik, itu dia saudara, catat baik-baik tanggalnya 27 sampai 28 ada kegiatan yang sangat kreatif dari para pemuda kita di Sulawesi Selatan, Pekan Raya Pemuda. Nah, ucapkan terima kasih untuk Indah dan juga Rijal. Kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Bisa semangat sekali loh dia. Iya, harus. Oke, pemuda harus semangat ya. Pemuda harus semangat. Oke, sukses untuk kegiatan kalian teman-teman dan Amin, sampai amin. jumpa nanti di Pekan Saya Raya lupa, Pemuda ya. tagline kita di Pekan Raya Pemuda Oke. itu pemuda bikin bangga. Pemuda bikin bangga. Hashtagnya pemuda bikin bangga, temanya Pastinya, story to history. Story to history. Baik. Alright. Selamat berkegiatan Siap. teman-teman. Sampai jumpa nanti di tanggal 27 dan 28. Baik saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Darudana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.